Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Azhari Pareza dari kelas API 4B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit makalah saya yang berjudul penelitian, termasuk definisi penelitian, bentuk penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Yang pertama, definisi penelitian. Rasa ingin tahu merupakan salah satu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sifat tersebut akan mendorong manusia bertanya untuk mendapatkan pengetahuan. Salah satu wujud pengetahuan yang dimiliki manusia adalah pengetahuan ilmiah yang lazim dikatakan sebagai ilmu. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan, namun tidak pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu. Banyak definisi penelitian tergantung dari sudut pandang masing-masing. Penelitian dapat didefinisikan sebagai upaya mencari jawaban yang benar atas suatu masalah berdasarkan logika dan didukung oleh fakta empirik. Dapat pula dikatakan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis melalui proses pengumpulan data, pengolahan data, serta menarik kesimpulan berdasarkan data menggunakan metode dan teknik tertentu. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian terdiri atas konsep, generalisasi, dan teori yang kemungkinan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kedua, bentuk penelitian. Pada umumnya, penelitian dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu penelitian menurut sifat masalahnya dan menurut tujuannya. Yang pertama, menurut sifat masalahnya ada 8 bentuk penelitian. Yang pertama, penelitian historis yaitu bertujuan untuk memperoleh rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensistensikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta-fakta dan bukti-bukti guna untuk memperoleh kesimpulan yang akurat. Contohnya studi tentang praktik bawon di Pulau Jawa. Yang kedua, penelitian deskriptif, yaitu bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu. Apabila beberapa sampelnya saja disebut survei deskriptif, contohnya studi tentang kebutuhan pendidikan keterampilan daerah X. Yang ketiga, penelitian perkembangan, yaitu bertujuan untuk menyelidiki pola urutan pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Contohnya studi kecenderungan tentang pola-pola perubahan X. Yang keempat, penelitian kasus dan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, dan masyarakat. Penelitian ini cirinya bersifat mendalam tentang suatu unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisir. Contohnya studi lapangan yang tentang kelompok masyarakat terpencil. Dan yang kelima, penelitian eksperimen, yaitu bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan sebab akibat dengan cara mengenakan kepada suatu atau lebih kondisi, perlakukan dan membandingkan hasilnya dengan sesuatu atau lebih kelompok kontrol. Misalnya eksperimen tentang gejala-gejala alam. Yang keenam, penelitian korelasional, yaitu bertujuan untuk meneliti sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Contohnya studi tentang hubungan antara pola belajar dengan prestasi belajar. Yang ketujuh, penelitian kasual komparatif, yaitu bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan sebab akibat terjadinya suatu fenomena. Contohnya studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan efisiensi perusahaan. Yang ke-8, penelitian tindakan, yaitu bertujuan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara-cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan cara penerapan langsung di dunia kerja dan atau di dunia aktual yang lain. Contohnya penelitian tindakan kelas oleh guru-guru di SMU. Berdasarkan tujuannya ada 3, yaitu yang pertama penelitian penjajakan atau eksploratif, yaitu penelitian yang masih terbuka dan masih mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat. Penelitian ini berdasarkan belum memiliki hipotesis.
dan kerangka pemikiran. Untuk mengalirkan pikiran peneliti, biasanya digunakan pendekatan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian, bukan kerangka pemikiran. Yang kedua, penelitian penjelasan, yaitu penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel dengan menggunakan kerangka pemikiran terlebih dahulu, kemudian dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Yang ketiga, penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan secara fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomenal sosial tertentu. Yang C, ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup pembahasannya mencakup tentang metode penelitian, metode pengambilan sampel, metode pengumpul dan inventarisasi data, metode penyajian data, dan metode analisis data. Yang pertama, metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Yang kedua, metode pengambilan sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Yang keempat, metode penyajian data. Beberapa konsep penyajian data dalam penelitian ini tersaji dalam beberapa bentuk seperti grafik, tabel, dan peta. Yang kelima, metode analisis data. Analisis data adalah pengelompokan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Kesimpulannya, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian terdiri atas fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang kemungkinan manusia dapat memahami fenomena dan pemecahan masalah yang dihadapi. Penelitian juga dapat dikatakan sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan. Dapat juga diartikan sebagai kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Ilmiah di sini maksudnya telah teruji kebenarannya. Bentuk-bentuk penelitiannya yaitu dapat dilihat berdasarkan sifat permasalahannya, berdasarkan tujuannya, dan berdasarkan menurut pendekatannya. Ruang lingkup penelitian yaitu mencakup tentang metode penelitian, metode pengambilan sampel, metode pengumpulan inventarisasi data, metode penyajian data, dan metode analisis data. Sekian dan terima kasih hasil dari makalah saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.